Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi, siang, sore, hingga malam kepada sahabat Fillah yang sudah selalu menyaksikan video-video kajian dari Ustazah Hajah Sri Maskufah, yang mana kita akan ada segmen baru yang sudah mulai tadi ya, kemarin sudah terupload gitu ya, terkait dengan video prinsip hidup. Ya. Nah, maka segmen yang di video kedua kali ini yaitu terkait dengan masa idah ya Ustazah ya. Yang mana kita lihat sekarang yang sedang viral perceraian, perselingkuhan, yang mana mungkin ditinggal suaminya gitu ya, baik itu ditinggal mendua atau mungkin ditinggal nikah lagi atau mungkin ditinggal sudah kembali kepada Allah gitu ya. Maka yang perlu kita pelajari sebagai seorang ahwat, sebagai seorang perempuan, ya ini terkait dengan masa idah. Mungkin langsung saja ya, mungkin sahabat Fillah di rumah juga sudah penasaran dengan kajian kali ini. Mungkin langsung saja waktu dan tempat kami persilahkan Ustazah. Terima kasih Kakak Dila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillahi rabbil alamin. Di dalam kehidupan manusia, alhamdulillah kita banyak-banyak bersyukur. Itu atas ridhonya Allah. Semua itu atas kehendaknya Allah. Ridho itu kehendak Allah. Kalau memang kita diciptakan kehendaknya Allah seperti ini, kita terima. Maka tema pada kesempatan kali ini yang akan kita bahas, yang kita angkat adalah masalah iddah. Yang iddah itu jarang orang mengetahuinya. Padahal perceraian di mana-mana itu mudah sekali. Maka pada kesempatan kali ini saya sebagai Hajah Sri Maskufah mengangkat tentang masalah iddah. Iddah itu nanti di sini Kak, ada iddah itu yang karena cerai dia masih produktif, iddah ada yang karena meninggal, iddah ada yang sudah tua, udah menopause tapi cerai juga ya. Iddah ini akan kita bahas di dalam ayat-ayatnya. Maka Allah itu Masya Allah sudah mengatur kehidupan kita ya Kak ya. Karena di dalam kehidupan kita hari-hari itu ada aja diatur Kak. Salah satunya contoh kita sebagai ibu, tugasnya apa juga ada. Kakak sebagai anak, itu juga tugasnya apa juga ada. Ntar kalau kita sudah punya suami, tugasnya istri ya. Itu juga Allah ngaturnya. Maka untuk masalah iddah ini mari kita simak masalah yang terjadi perceraian yang tadi sudah Kakak bilang, perceraian karena ditinggal lari. Astagfirullahaladzim. Yang kemarin tuh Kak, kita ketemu jamaah, anaknya udah 4 loh Kak. Masih kecil-kecil Kak, ya Allah. Yang gede itu masih SD, udah 4, ditinggal nikah lagi. Terus yang ini diceraiin. Apa sih tujuannya nikah kalau dalam rangka untuk cerai gitu kan? Maka iddah ini penting. Iddah untuk orang yang cerai dan dia masih produktif. Silahkan Kakak bisa membacanya. Ada di surat Al-Baqarah ayat 228. Silahkan. Yang artinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan para istri yang diceraikan wajib menahan diri mereka menunggu 3 kali quru. Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka. Jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir, dan para suami mereka lebih berhak kembali kepada mereka dalam masa itu. Jika mereka menghendaki perbaikan dan mereka para perempuan mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut, tetapi para suami mempunyai kelebihan di atas mereka. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Mari kita bahas ya Kak ya. Kajian kita kali ini ya Allah jarang ada ini yang membahas masalah iddah. Karena ini terkait wanita, kan ini kewajiban kita. Oke, kita bahas di pertama ini adalah wanita yang diceraikan yang masih produktif. Itu masa iddahnya berapa gitu kan? Oke, kita bahas. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Wanita yang diceraikan oleh suaminya adalah masa iddahnya 3 quru. Itu adalah 3 haid.
3 haid. 3 haid itu bulan ini, bulan ini, bulan ini. Nah, berarti kalau dia sudah enggak haid, nah, berarti kan ada kalau ada dikhawatirkan kalau dia enggak haid hamil. Oh, iya, permasalahannya di situ. Maka lanjutan ayatnya ini itu tadi satu ya, isi ayat ini isinya adalah wanita yang diceraikan suaminya masa idahnya 3 waktu haid atau 3 bulan. Isi yang kedua, wala yahillu lahunna ayyaktumna ma khalaqallahu fi arhamihin. Jika di dalam waktu 3 bulan ini kok ternyata hamil, arhamihin dalam kandungannya itu masih ada janin siapa? Suaminya. Ya, masih ada janin suaminya di ayat ini jelas kan? Berarti ini kan anaknya masih suaminya itu, maka cerainya di sini harus menunggu sampai lahir. Masa idahnya itu sampai lahir. Berarti laki-laki itu masa idahnya untuk wanita ini sampai melahirkan. Dan ayat ini lanjutannya lagi yang ketiga, perintahnya in kunna minna billahi wal yaumil akhir. Sungguh kalau kita percaya dengan Allah dan hari akhirat, ya, insya Allah Allah itu sudah mentakdirkan semua hamba-hambanya itu sudah ada rezekinya. Cuman ada orang itu dikasih rezeki banyak, ada yang dikasih rezeki sedikit, ada yang mungkin loss. Nah, orang-orang kafir itu dikasih loss ya. Ada orang mukmin itu diuji, dikasih sedikit sabar ndak, dikasih banyak syukur ndak. Ya, di situ berarti kita harus tahu kalau ini cobaan Allah, aku diceraikan suamiku, tapi kok dalam kondisinya ada janin, maka masa idahnya menjadi sampai lahir. Nah, tapi terus perceraiannya boleh di pertengahan waktu beliau hamil. Yang jadi permasalahan ini kakak bagus. Kalau lagi hamil tidak boleh dicerai. Nah ini tadi kan cerai, terus masa idah kan, masa idah kok ternyata dia hamil. Nah makanya cerainya itu rusak karena di dalamnya ada janin. Lah kalau apalagi dalam kondisi masih ngandung, hamil tua, naudzubillah min dzalik, itu laki-laki nggak tanggung jawab kayak gitu ya, karena wanita mengandung itu anak siapa? Karena yang memiliki bibit itu kan laki-laki, memiliki benih laki-laki, wanita kan hanya membawa. Nah ketika membawa itu maka dalam kondisi pikiran yang penat, sedih, itu mempengaruhi juga Kak. Ya mempengaruhi juga. Isi yang ketiga ayat ini Kak, ya Allah masih dilanjutkan lagi. Tadi kalau wa bu'ulatuhunna ahaqqu bi rabbihinna fi dzalik in aradu islaha. Jika kepingin balik, ya ini kan tadi tahu kan, pas masa idah 3 bulan ternyata kok dia nggak haid, berarti hamil kan, nggak jadi cerai. Itu tergantung daripada suaminya. Suaminya mau balik, ya monggo. Tapi idahnya wanita kalau udah dicerai nunggu sampai lahir. Berarti laki-laki masih wajib menafkahi, membiayai. Kalau sekarang banyak tuh Kak, orang yang sudah diceraikan ada anaknya nggak dinafkahi kan. Padahal anak itu tugasnya siapa nafkah itu? Dari seorang ayah. Ayah itu nggak ada yang namanya mantan anak, mantan istri ya Kak ya. Mantan anak itu nggak ada. Kalaupun dia mau nikah lagi, di sini ada anak, ada anak tetap berkewajiban untuk menafkah. Misal ya, si bapak ini tidak menafkahi, dosa nggak Kak? Dosa besar. Karena cari nafkah berarti wanita sunnah. Nafkah laki-laki adalah wajib. Ketika dia nggak menafkahi anaknya, dia di mata Allah dosa. Naudzubillah min dzalik. Kalau kita nggak sholat, dosa kayaknya takut. Nggak nafkahi anak, nggak takut. Naudzubillah min dzalik. Maka bagi para wanita, silahkan kalau memang nanti ada permasalahan-permasalahan bisa chat ya. Di kami bahas untuk segmen berikutnya lagi, untuk kita bahas lebih detail lagi, karena mayoritas di masyarakat kita kayak gitu. Karena ada istilah gini Kak,
rumput tetangga. Lebih hijau. Nah, sekarang nggak hijau lagi, Kak. Oke. Oh, rumput tetangga lebih bergoyang. Oh, Karena rumput tetangganya ilalang, oh, Kak. lebih tinggi-tinggi ya. Lebih tinggi-tinggi. Sementara ilalang itu, Kak, kalau nyes kena Iya. kulit itu sakit sekali Betul. karena tinggi, tajam. Naudzubillah min dzalik. Benar. Sekarang itu kehidupan kayak gitu. Ya, lihat istrinya hanya kunyil pakai daster di luar sana, bening-bening. Kalau orang nggak punya iman, naudzubillah min dzalik. Semoga kita dijauhkan Ya, dari semoga kita laki-laki seperti ya Allah, itu. semoga kita ketemu orang-orang yang baik-baik. Amin, Kita ya baik, Rabbal insya Allah alamin. ketemunya orang-orang yang Baik. baik. Lanjutannya, Kak, yang keempat itu isinya walahunna mithlul ladzi alaihinna bil ma'ruf. Jika kepengen balik, baiklah yang baik. Ma'ruf itu dengan baik, karena ketika orang laki-laki mau ngelamar wanita kan datangnya baik-baik. Nata kelonun ya, lamaran atau khidbah ya, setelah itu nanti nikah. Setelah sekarang dicerai, dikembalikannya juga yang baik-baik, kembali juga yang baik-baik. Berikut lagi yang kelima, walirijali alaihinna darajah. Bagi laki-laki punya derajat di atasnya wanita, itu maksudnya, Kak, di sini laki-laki itu punya keputusan. Nek wanita kan tergantung suaminya mau balik-balik, tapi laki-laki pingin nggak balik nggak jadi masalah, itu haknya dia. Daripada balik makan hati, Iya. maka sakitnya tuh Di sini. insya Allah kita nggak akan sakit Amin. hati, insya Allah. Baru yang keenam, Kak, wallahu azizun hakim. Ya Allah, diterangkan di situ Allah di sini adalah masya Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Nggak mungkin Allah itu memaksa hambanya, nggak mungkin aturan Allah itu adalah nilainya apa ya, memaksa salah satu pihak atau merugikan, memberatkan. Benda semua tuh kembali ke kita masing-masing. Itu baru satu ya, Kak, Iya, ya. satu. Yang baru cerai, Kak, masih produktif. Ya, sekarang kita bahas yang Bercerai. setelah bercerai apa? Meninggal ya. Meninggal dulu ya. Meninggal. Yang meninggal tadi surat Al-Baqarah. Ayat Ada surat Al-Baqarah 234. Oke. Artinya, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dan orang-orang yang mati di antara kamu serta meninggalkan istri-istri, hendaklah mereka istri-istri menunggu 4 bulan 10 hari. Kemudian, apabila telah sampai akhir idah mereka, maka tidak ada dosa bagimu mengenai apa yang mereka lakukan terhadap diri mereka, menurut cara yang patut, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ya, ini adalah iddah yang meninggal pasangannya. Ya. Jadi wanita yang ketika meninggal pasangannya harus bagaimana? Cuman, Kak, kalau di Indonesia itu ya karena kalau wanitanya bekerja masa cutinya hanya 3 hari kalau di Indonesia. Ya berarti wanita yang masih masa idah dia terpaksa harus bekerja, tidak boleh bersolek. Sikapnya juga harus tegas. Kata Aisyah, Kak, harus kayak singa. Harus kayak singa, tegas. Bukan yang lembek-lembek gitu ya. Ya Allah. Oke, mari kita simak ya, Kak, ya. Surat Al-Baqarah 234. Isi yang pertama ayat ini. وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ يَذَرُونَ أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا. Idahnya wanita yang ditinggal meninggal suaminya itu 4 bulan 10 hari, lebih banyak dibanding yang tadi cerai. Nah, yang cerai kan cuman 3 kali haid. Ya, 3 kali haid, tergantung haidnya 28 hari, 25 hari, atau 30 hari, ya tergantung. Hitungannya bukan bulan, cuma normalnya haid per bulan. Ada nggak, Kak, yang orang haidnya cuma 2 minggu sekali? Ada ya? Iya, berarti 2 minggu sekali, sebulan 2 kali, berarti 3 kali haid. Ya itu berarti kan lebih cepat. Ya. Kalau orang yang meninggal suaminya 4 bulan tambah 10 hari. Lah 4 bulan 10 hari itu harusnya kalau memang tidak darurat cari nafkah, harusnya di rumah, Kak. Tidak boleh nerima banyak, maksudnya nerima tamu-tamu luar gitu kan. Kalau mungkin hanya takziah, harus ada muhrim yang menemaninya. Ya itu penting. Apalagi cuma sekedar belanja. Belanja kesualayan tahanlah. Karena bisa sekarang online, sekarang online juga mudah ya.
atau minta tolong orang juga mudah. Yang penting jaga, karena tujuannya istilahnya masih berkabung. Kalau laki-laki kenapa nggak ada idah ya Kak ya? Kenapa? Karena mungkin laki-laki lebih mudah move on. Bukan masalah itu. Kenapa saja? Kenapa? Kalau tidak ada masa idahnya. Laki-laki kenapa nggak ada masa Iya. idahnya, sementara perempuan ada masa idahnya? Karena perempuan itu kan di sini membawa ke rahim. Oke. Ada rahim itu kandungan. Kayak ada masih benih di dalamnya itu masih Iya, ada. benar-benar. Makanya wanita tersuci itu muslim. Muslimah itu wanita tersuci sedunia Kak. Karena Allah jaga. Ya, karena Allah jaga. Ketika mau nikah lagi dengan orang lain, ini bukan janin siapa dah, udah ketahuan. Sementara orang-orang di luar sana nikah, cerai, nikah lagi, cerai, itu janin siapa? Nah, itu sudah terjadi penelitian di Amerika Kak. Itu ada seorang dokter spesialis kandungan, anaknya 3. Ternyata yang setelah dicek, yang anaknya kandung cuma 1, yang 2 itu tadi. Yang dari mana-mana itu. Yang mana-mana Oh, tadi, oke. astagfirullahaladzim. Maka kita juga harus tahu ya, 4 bulan 10 hari itu tujuannya tadi. Kenapa kalau laki-laki nggak ada idah? Karena laki-laki nggak ada kandungan Kak. Laki-laki itu yang memiliki benih. Makanya hari ini meninggal istrinya, besok langsung nikah. Itu dalam syariat Islam nggak jadi masalah. Cuman emang jauh masalah kan. Kuburannya masih basah, kok tega-teganya udah nikah dengan orang lain. Nah itu gambarannya kan. Lanjutannya ayat ini Kak, yang kedua, boleh disebutkan ya, faida balagna ajalakunna fala junaha alaikum bima fa'alna fi anfusihinna bil ma'ruf. Artinya masa idahnya 4 bulan 10 hari udah selesai, maka silahkan. Kalau mau nikah lagi, silahkan. Kalau mau ada yang PDKT atau mungkin melamar, selama 4 bulan 10 hari tidak boleh ada yang melamar. Kan sekarang ada kan yang muda-muda banyaknya nyari yang udah tua-tua, misalkan. Ini ya 4 bulan, kalau yang tadi cerai 3 kali haid itu umumnya 3 bulan. Kalau ada yang mau lamar dipersilahkan. Tapi sebelum masa idah ini selesai dilarang. Tidak diperboleh. Tidak diperboleh. Ma'ruf dengan cara yang baik. Yang ketiga, wallahu bima ta'maluna khabir. Allah Maha mengetahui apa yang dikerjakan. Insya Allah. Oke, dilanjut yang tadi. Yang ketiga, idah yang pertama tadi cerai masih produktif. Yang kedua adalah idahnya orang yang di dalam KTP itu cerai meninggal kan. Kalau yang kan cerai suaminya, nah ini cerai meninggal. Nah, itu adalah yang meninggal. Sekarang yang cerai tapi udah menopause. Ada di surat 65 ayatnya 4. Silakan Kak, terjemahkan. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Perempuan-perempuan yang tidak lagi haid menopause di antara istri-istrimu, jika kamu ragu-ragu tentang masa idahnya, maka idahnya adalah 3 bulan. Dan begitu pula perempuan-perempuan yang tidak haid. Sedangkan perempuan-perempuan yang hamil, waktu idah mereka itu sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia menjadikan kemudahan baginya dalam urusannya. Nah, ini diperjelaskan Kak. Tadi kan cuma diterangkan kalau 3 kuru jangan disembunyikan. Ini jelas-jelas ada. Oke, mari kita simak. Surat 65 itu At-Tolak, ayatnya yang keempat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wallahi ya'isna minal mahidhi min nisaikum. Wanita-wanita yang di sini sudah gak haid lagi, alias menopause. Kira-kira menopause itu tua nggak ya Kak ya? Belum tentu, tergantung hormonal. Tapi Gitu ya? biasanya tua. Kan sudah nggak produktif Iya, lagi, betul. sudah nggak bisa hamil lagi. Tapi ada juga yang wanita itu memang nggak haid. Ada ya? Ada hormonalnya. Jadi memang dari gadis nggak haid. Ada kelainan. Itu berarti nggak bisa hamil. Iya. Nah, untuk menentukan itu biar biar nggak bingung haidnya itu nggak ada, maka masa idahnya adalah disebutkan salah satu ashhur, 3 bulan.
Ya, maka bagi wanita yang nggak pernah haid waktu masih gadis, tetapi bisa nikah, kalau dicerai masa idahnya 3 bulan. Atau bagi wanita yang sudah pernah nikah, punya anak, terus menopause, kok terus ternyata di hari tuanya cerai. Banyak ya Kak ya sekarang Iya. ya, yang sudah perjalanan nikahnya udah tua, Panjang. udah panjang, 25 udah tahun, sudah ada 30 tahun. cucu-cucu, ternyata terjadi perceraian. Naudzubillah min dzalik. Oke, lanjutan ayatnya Kak di sini. Wa ulatul ahmali ajalahunna ayyadhna hamlahun. Jadi penekanannya di yang keempat ini ya Kak ya. Di situ diterangkan barang siapa ya, mereka di sini hamil di masa idahnya, maka waktunya adalah sampai lahir. Tadi berapa bulan Kak? 9 bulan. 9 bulan 10 hari umumnya kan. Ya, itu berarti masa idah, berarti laki-lakinya masih wajib menghidupi. Karena di situ ada janinnya, ada anaknya sampai lahir. Kalau tadi diterangkan di ayat yang tadi sebelumnya, itu kalau mau balik lagi suaminya, itu hak suaminya. Rujuk lagi. Kalau istrinya, monggo atas kesepakatan bil ma'ruf dengan baik gitu kan. Oke, yang terakhir lagi Kak, di sini disebutkan lagi wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Ya, Allah sebutkan di ayat ini, Allah menjadikan semua itu kemudahan dalam segala urusan. Allah itu tidak memberatkan. Kalau memang yang terjadi Kak, setan-setan itu kan pengen memisahkan rumah tangga yang sudah gini itu kan lepas. Maka setan itu tepuk tangan kalau sudah terjadi perceraian. Naudzubillah min dzalik. Sekarang sudah zaman akhir, perceraian di mana-mana. Naudzubillah min dzalik ya Allah. Berarti Kak, kalau kesimpulannya tadi, idahnya orang yang masih produktif adalah 3 kali haid. Sementara idah orang yang meninggal berapa tadi? 4 bulan 10 hari. 4 bulan 10 hari. Yang ketiga, idah kalau orang sudah menopause 3 bulan. Ataupun yang tidak haid ya. Atau yang tidak haid. Iya. Tapi kalau dia ternyata diketahui hamil, maka idahnya adalah Menunggu sampai lahir, dan laki-laki tadi harus wajib menafkahi anaknya. Itu ya Kak ya. Masya Allah ya teman-teman, tadi yang sudah disampaikan oleh Ustazah terkait dengan masa idah, ini perlu kita notes gitu ya. Semoga kita dijauhkan dari hal itu. Tapi jika ada mungkin orang-orang terdekat kita atau mungkin orang kanan kiri kita gitu ya yang bingung, kita mungkin bisa menyampaikan hal ini kepada mereka gitu. Jika ada permasalahan Kak, Iya, boleh kan? boleh langsung aja komen gitu ya di kolom komentar, insya Allah nanti akan dijawab juga untuk di segmen yang akan datang ya insya Allah. Ada lagi yang mau disampaikan Ustazah? Kayaknya udah nggak ada. Insya Allah cukup ya. Karena sebenarnya mungkin dinas ya Ustazah, perceraian itu mungkin sesuatu yang diperbolehkan tapi sangat dibenci oleh Allah. Cerai itu halal Kak, tapi dibenci Allah. Halal tapi dibenci. Iya. Ya kalau bisa jangan sampai lah gitu ya. Jadi kita harus rukun-rukun teman-teman ya. Jadi semoga sahabat fillah selalu dipertemukan dengan orang-orang yang baik dan selalu dijaga keluarganya agar menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin. Oke, mungkin itu pada segmen kali ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Jangan lupa saksikan terus segmen-segmen berikutnya dari video-video dari kajian Ustazah Hajah Sri Maskufah. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.